Perkenalkan, saya Asep Permana, peneliti dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang proses pemijahan ikan botia. Oke, selanjutnya langsung ke persiapan induk. Indukan yang jantan betina yang udah matang. Terlihat di sini indukannya, yang betina perutnya biasanya gendut dan kalau dipegang lembek. Biasanya kalau untuk memastikan kita menggunakan kateter di proses kanulasi untuk melihat diameter kematangan telur tersebut. Tahap selanjutnya setelah disiapkan, kita masukkan induk pertama ke larutan penoksi untuk pemingsanan. Tujuannya agar pada saat proses penyuntikan induk tidak berontak untuk menghindari luka atau kerusakan pada badan induk. Nah, proses pemingsanan ini kira-kira 1-5 menit ya. Terlihat kalau misalkan indukan udah tiduran, agak pingsan, lalu kita angkat, keluarkan dari air dan diletakkan di atas handuk sini supaya ikan kondisinya nyaman dan tidak berontak. Setelah ikan siap di atas handuk, kemudian kita langsung ke proses penyuntikan menggunakan hormon pemijahan. Kita suntik dengan kemiringan sekitar 30 derajat sambil didorong, sambil setelah masuk hormonnya kita tarik sambil diusap-usap agar hormon tersebut masuk ke dalam tubuh ikan botia. Setelah itu kemudian ikan dikembalikan ke air. Setelah betina, kemudian kita lanjutkan ke penyuntikan ikan jantan. Prosesnya sama, kita angkat induknya, kemudian masukkan ke larutan penoksi untuk memingsankan ikan tersebut. Setelah ikan pingsan, ikan jantannya pingsan, kita angkat. Prosesnya sama seperti betina, diletakkan di atas handuk sampai ikan nyaman. Kemudian kita suntik hormon pemijahan secara intramuskular juga. Ini dosisnya 0,6 ml per liter per kilogram berat badan. Lanjut disuntik semiringan 30 derajat, pelan-pelan sambil diurut-urut, sambil ditarik biar hormonnya masuk ke tubuh ikan. Selanjutnya, setelah hormon dipastikan masuk dan tidak ada yang keluar, kita angkat ikan kembali ke air biasa untuk supaya ikan hidup lagi dari pingsannya. Setelah kita melakukan pemijahan dengan menyuntikkan hormon ke induk betina dan jantan, kemudian selang sekitar 9-15 jam, lanjut ikan itu bisa kita stripping telur dan spermanya dan kemudian dilakukan pembuahan. Setelah telur terbuahi, baru kita lakukan proses penetasan telur. Untuk ikan botia ini menggunakan sistem corong, ambil telur yang udah terbuahi, masukkan ke corong penetasan seperti ini, pelan-pelan sampai telur mengendap ke dasar. Nah, ini kapasitas satu corong ini biasanya sekitar maksimal 5 gram dari telur botia. Oke, setelah telur di sini, aliran air kita nyalakan melalui keran di sini, pelan-pelan sampai telur yang tadi ada mengendap di dasar ini bisa berputar seperti adanya sirkulasi air tersebut. Proses penetasan ini biasanya sampai menetas ini berlangsung, telurnya itu sampai menetas sekitar 19-24 jam. Kita menggunakan sistem ini dengan biasanya suhu yang terkontrol sekitar 25-26 derajat. Setelah telur botia tersebut menetas, kemudian telur akan keluar dari corong dan masuk di tempat larva ini. Biasanya sekitar 4 hari larva tersebut masih mempunyai kuning telur dan belum dikasih makan. Masuknya hari keempat atau kelima, biasanya kita kasih makan menggunakan Nauplea artemia sampai hari ke-7 secara at satiation, kenyangnya. Kemudian di hari ke-7 larva tersebut udah bisa kita panen. Prosesnya diserok menggunakan serokan yang halus dengan menggunakan baskom. Kita ambil terus masukkan ke dalam baskom, cuman jangan sampai terangkat ke permukaan air ya, keluar dari air. Kemudian kita angkat pelan-pelan larva tersebut untuk kita pindahkan ke akuarium. Ini adalah proses pemanenan larva. Nah, ini adalah penghitungan larvanya ya, untuk nanti dimasukkan ke akuarium pendederan larva. Biasanya kita hitung sekitar 250-500 ekor untuk satu akuarium dengan kepadatan 5-10 ekor per liter. Ini adalah proses penebaran larva ke akuarium pendederan. Caranya kita masukkan larva yang dari baskom ini, taruh di airnya untuk proses aklimatisasi, menyamakan suhu dengan media yang ada di sini kurang lebih 5-10 menit sampai nanti suhunya sama sehingga tidak ada perbedaan suhu air. Tahap pendederan botia untuk pembesaran yang tahap kedua. Jadi setelah dari tahap pertama umur 1 bulan, biasanya ikan kita lakukan sortir.
biasanya panjangnya udah sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kemudian kita pindahin ke tahap pendedaran tahap 2. Biasanya kepadatan sekitar menggunakan akuarium resirkulasi. Kepadatannya sekitar 5 ekor per liter. Di sini kita pelihara selama 3 sampai 4 bulan. Jadi kita bisa pelihara botia ini sampai panen itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi di sini pendedaran 1 bulan, di sini sekitar 3 bulan. Di sini pakannya untuk pendedaran tahap 2 atau pembesaran ini adalah menggunakan cacing sutra dan kombinasi dengan cacing darah atau bloodworm. Frekuensinya 3 kali sehari secara sekenyangnya. Seperti itu. Biasa untuk monitoring kualitas air tiap hari, ada juga penyimpanan kotoran. Dan setelah 3 sampai 4 bulan kita bisa panen di ukuran 4 sampai 5 cm untuk dilakukan penjualan.